Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Sukmana. Saya dari program studi komunikasi penyiaran Islam semester 2. Nah, di sini saya akan bercerita sedikit tentang sejarah dakwah Rasul pada periode Mekah untuk mata kuliah sejarah dakwah. Adapun materi yang saya ambil sebagai berikut. Pada konsep yang pertama ada kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian, lalu ada sejarah kenabian, lalu ada substansi dakwah, lalu ada strategi dakwah, lalu ada reaksi terhadap dakwah, dan terakhir ada ibrah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana sih dakwah Rasul saat di Mekah ya? Mari kita lihat dulu kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian. Yang pertama, mereka menyembah berhala. Lalu mereka skeptis. Lalu ada mabuk-mabukan, ya. Lalu mereka membunuh bayi perempuan. Wah. Lalu ada berzina, dan yang terakhir ada perampok. Nah, jadi kondisi masyarakat jahiliyah ini karena mereka tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya. Wah. Jadi pada saat umur Rasul 40 tahun, dia menyendiri di Gua Hiro, lalu muncullah malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu pertama kalinya dengan surah Al-Alaq 1 sampai 5. Dapat kita lihat bersama. Nah, lalu setelah itu Rasul pun menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Nah, secara sembunyi-sembunyi Rasul menyampaikan pertama kepada istri, keponakan, paman, dan para sahabat. Orang-orang tersebut yaitu ada Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harits, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Said bin Zaid al-Adiyah, Fatimah binti Khotabah, Abdurrahman bin Auf, Abi Ubaidillah bin Jarrah, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka disebut as-sabiqunal awwalun. Lalu mereka ke rumah sahabat yaitu Arqam bin Abil Arqam. Setelah itu turunlah Quran surah Al-Hijr ayat 94, yang mana artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, apa saja kasih substansi dakwah Rasul saat di Mekah? Yang pertama, Rasul Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertamanya. Yang kedua, ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah, yaitu tauhid dan akhlak mulia. Nah, bagaimana reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah SAW? Mari kita lihat. Reaksinya ini ada yang menerima ajaran Rasul, ada yang menolak, dan yang terakhir ada yang pura-pura menerima ajaran Rasul. Nah, orang-orang menerima ajaran Rasul itu mereka meyakini bahwa yang disampaikan Nabi Muhammad adalah berdasarkan wahyu. Lalu keteladanan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dalam kesehariannya. Lalu ada ajaran yang dibawa beliau bersifat rasional. Dan terakhir, dalam melakukan syiarnya beliau tidak melakukan kekerasan. Jadi Rasul dengan lemah lembut ya. Nah, lalu ada yang ini secara menolak ajaran Rasul. Dalam aspek ideologis, taklid kepada nenek moyang secara total dengan mengikuti cara-cara beribadah dan pergaulan sehingga sulit mengikuti agama baru yang dibawa Rasul. Lalu yang kedua ada aspek sosial. Bangsa Arab hidup berkasta-kasta, sementara Islam menawarkan hak yang sama kepada semua manusia, tidak ada budak dan tidak ada kaum bangsawan. Yang ketiga ada aspek ekonomi. Salah satu mata pencarian kaum Quraisy adalah membuat dan memperjualbelikan patung kepada para jemaah-jemaah haji sebagai kenang-kenangan dan untuk mendapat keberkahan.
Yang terakhir ada aspek ideologis. Kaum Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan dan kerajaan. Memeluk Islam dianggap tunduk pada Bani Abdul Muthalib, sedang suku-suku bangsa Arab selalu berebut kekuasaan. Nah, lalu ada 4 aspek nih ya menolak ajaran Rasul. Nah, yang terakhir nih ada yang pura-pura menerima ajaran Rasul. Nah, yang pertama itu orang munafik, ingin menghancurkan Islam dari dalam. Yang kedua ada orang munafik ingin merebut kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Berikut beberapa ancaman dan siksaan yang dialami Nabi Muhammad SAW. Nah, suatu hari Abu Jahal melihat Rasul di Bukit Safa. Ia mencerca dan menghina, tetapi tidak dianggap oleh Rasul, dan ia beranjak pulang. Kemudian Abu Jahal pun bergabung dengan kelompok kaum Quraisy di samping Ka'bah. Mendengar kejadian tersebut, Hamzah, paman Rasulullah SAW, marah seraya bangkit mencari Abu Jahal. Ia kemudian menemukan Abu Jahal yang sedang duduk di samping Ka'bah dengan kelompoknya kaum Quraisy. Tanpa banyak bicara, ia langsung mengangkat busur dan memungkulkannya kepada Abu Jahal hingga tengkoraknya terluka. Engkau mencercah dia, Rasulullah SAW, padahal aku sudah memeluk agamanya. Aku menempuh jalan yang ia tempuh. Jika mampu, ayo lawan aku, tantang Hamzah. Nah, suatu hari Uqbah bin Abi Mu'id melihat Rasulullah SAW bertawaf lalu menyiksanya. Ia menjerat leher Rasulullah dengan sorbannya dan menyeret keluar masjid. Beberapa orang datang menolong Rasul karena takut kepada Bani Hashim. Penyiksaan lain dilakukan oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab dan istrinya, Ummu Jamil, yang tiada tara kejinya. Rasul bertetangga dengan mereka. Mereka tak pernah berhenti melemparkan barang-barang kotor kepadanya. Suatu hari mereka melemparkan kotoran domba ke kepala Nabi. Sesekali Hamzah membalasnya dengan menimpakan barang yang sama ke kepala Abu Lahab. Kaum Quraisy pun memutuskan segala bentuk hubungan perkawinan dan perdagangan dengan Bani Hashim. Persetujuan pemboikotan ini dibuat dalam bentuk piagam, ditandatangani bersama dan ditanggungkan di Ka'bah. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-7 kenabian dan berlangsung selama 3 tahun. Pemboikotan ini mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan bagi kaum muslimin. Nah, lalu ada prinsip-prinsip dakwah. Dakwah adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk mengajak orang lain berperilaku, bersikap, dan berkehidupan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memiliki prinsip dalam berdakwah, yakni tidak mengenal pemaksaan, apalagi kekerasan, bahkan bebas menentukan pilihan akidah atau agama. Tidak boleh seorang pun memaksa orang lain untuk masuk ke Islam. Nah, adapun ibrah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama memiliki sikap tangguh. Dalam upaya meraih kesuksesan diperlukan sikap tangguh dan pantang menyerah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ia berjuang memberantas kemusyrikan. Contoh yang A, menggunakan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan prestasi yang tinggi. B, secara terus-menerus mencoba sesuai yang belum dapat dikerjakan sampai ditemukan solusi untuk mengatasinya. C, melaksanakan segala peraturan di sekolah sebagai bentuk pengalaman, sikap disiplin, dan tanggung jawab. Keempat, menjalankan segala perintah agama dan menjauhi larangannya dengan penuh keikhlasan. E, tidak putus asa ketika mengalami kegagalan dalam meraih suatu keinginan. Jadikanlah kegagalan sebagai cambuk agar tidak mengalaminya lagi di kemudian hari. Yang kedua ada memiliki jiwa berkorban. Perhatikan bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya mengorbankan mereka tidak hanya berupa harta,
keluarga yang ditinggalkan, bahkan mereka rela memegang nyawa untuk memperjuangkan ketegakan tauhidnya. Contoh, A. Menyisihkan waktu sebaik mungkin untuk kegiatan yang bermanfaat. B. Menyisihkan sebagian harta untuk membantu orang lain yang membutuhkan. C. Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari suri tauladan Rasul bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Ketika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.